Oke, lagi-lagi ini bukan apa yang akan saya jelaskan, itu bukan berarti ini adalah satu-satunya jawaban. Yang mau saya jelaskan itu bukan jawabannya, tapi, persepsinya gitu. Jadi kita harus samakan persepsi tentang, apa itu definisi proses, input dan output yang, relevan gitu ya dengan ruang isolasi ini apa saja, kemudian bagaimana apa saja proses yang terjadi di dalamnya. Lalu juga kita harus menyamakan persepsi terutama tentang variabel yang diobservasi. Dan 3 hal ini gitu ya, 4 sih, input, proses, output, kemudian variabel yang diobservasi itu adalah core-nya di pengendalian proses, kaitannya dengan teknik kimia, ya. Nah, saya mulai dulu dengan menyamakan persepsi tentang input, ke ruang isolasi. Jadi, misalkan ini adalah ruangan isolasinya, bentar. Nah, di sini ada ruang isolasi dengan layout yang seperti ini ya, kira-kira kamar kita beginilah ya bentuknya, umumnya gitu. Nah, di dalam untuk ruangan isolasi ini ada beberapa input yang mungkin. Pertama itu bisa orang sehat ini maksudnya paru-parunya belum terpapar, virus ya. Kemudian orang sehat ini bisa masuk membawa makanan untuk pasien, dan ini bisa nakes, bisa anggota keluarga. Dan mungkin ada kucing yang nyelonong masuk gitu ya pas orang sehat ini masuk ke dalam ruangan. Ya serangga, kayak lalat juga bisa ikutan masuk, atau di dalam kamar ini udah cukup lama ada kecoa, nah itu kan juga bisa juga menjadi input gitu untuk, ruangan ini. Pasien tentu ini adalah juga input, pakaian itu kan juga keluar masuk kan ya, dia masuk pakaian bersih, juga keluar nanti sebagai pakaian kotor. Udara jelas adalah input yang masuk ke dalam ruang isolasi, bisa di-breakdown lagi menjadi oksigen, nitrogen, atau juga di-breakdown dia membawa debu dan bakteri atau virus. Dan ada input berikutnya adalah sinar matahari, tapi kalau yang lain-lain ini adalah inputnya adalah bentuk massa, yang kita pelajari di ATK, itu kan ada input massa, ada input energi. Sinar matahari ini lebih ke input energi. Oke. Nah ini yang terpikirkan oleh saya. Mungkin ada lagi gitu hal lain yang juga, eee, apa ya, yang juga bisa masuk ke dalam ruang isolasi, ya mungkin nanti kita bisa diskusi jika masih kuat itu setelah ini. Oke, dari input ini kemudian dianalisis proses apa saja yang mungkin terjadi pada setiap input, dan kemudian dia akan menjadi apa setelah mengalami proses tersebut. Di dalam ketika kita belajar, di teknik kimia ya, yang hal-hal yang berkaitan dengan proses kayak di PRK, kemudian ada di perancangan proses dan produk, di PPK atau di OTK, itu kan kita suka ngelihat ada diagram alir proses, dan biasanya itu suka dibagi menjadi ada proses utama, ada proses pemurniannya, ada proses perlakuan awal gitu. Nah, di dalam ruang isolasi ini tentu proses utamanya adalah proses penyembuhan pasien COVID-19 yang menjadi inputnya. Dan proses penyembuhan ini bisa di-breakdown lagi menjadi beberapa hal. Ya, penyembuhan itu kan nggak hanya pasiennya tiduran, nanti terus makan obat, nggak hanya itu kan. Tapi karena ini terkait dengan COVID-19, maka proses penyembuhan itu menjadi beberapa aktivitas yang disarankan untuk si pasien ini lakukan sehingga dapat mempercepat proses penyembuhannya. Kemudian, setelah si pasien COVID ini mengalami semua proses ini, ya output-nya ya bisa dia menjadi orang sehat lagi atau worst case-nya gitu kan ya, anything can happen. Nah, di sini, mmm, saya ada naruh sitasi, karena kan ketika kita membahas sesuatu yang ilmiah, dan ini juga sangat ilmiah pastinya ya, berkaitan dengan ilmu medis, kita harus sertakan literatur pendukungnya. Bagaimana kita bisa, memverifikasi gitu ya, bahwa dengan berjemur itu pasien COVID-19 akan lebih cepat proses penyembuhannya. Pasti kan kita harus, eee, sebelum bisa mengeluarkan statement itu kan tentu harus ada studi dulu gitu ya, scientific study-nya dulu dan harus ada semacam bukti lah gitu atau pendekatan
dilihat dari penyakit lain gitu ya, yang mirip dengan COVID-19, dengan berjemur atau menerima sinar matahari selama sekian menit sehari itu akan mempercepat proses penyembuhan karena nanti ada efeknya pada imunitas, misalnya begitu. Istirahat ini saya belum nemu, tapi ya kita juga walaupun secara common sense tuh ya orang sakit kan harusnya istirahat gitu ya biar cepat sembuh gitu. Itu common sense. Tapi ketika kita berbicara secara ilmiah, common sense itu harus dibuktikan juga. Nah, ini karena saya belum nyari aja gitu ya, belum ketemu literatur yang secara spesifik bilang pasien COVID-19 itu harus istirahat misalnya 10 jam sehari gitu misalnya biar cepat sembuh. Itu belum ketemu. Dan saya belum nyari. Dan ada lagi proses lain seperti olahraga ringan. Ini terkait aktivitas fisik, di mana kalau orang itu dia bergerak ya mengeluarkan keringat, aktivitas fisiknya itu pun juga kayak dancing itu atau olahraga ringan, itu kan dia gerakannya itu teratur gitu ya. Ritme gerakannya itu juga memaksa dia untuk bernafas secara teratur. Dan itu juga dengan sendirinya akan memicu kenaikan imunitas dan itu akhirnya akan mempercepat proses penyembuhan. Hipotesanya begitu dan ya ada juga beberapa bukti yang menunjukkan seperti itu. Makanan minum ya common sense gitu ya pasti harus makan gitu. Tapi yang makan yang seperti apa? Itu kan makanan yang penuh dengan nutrisi, gizinya itu nggak hanya nggak fokus di satu aja misalnya karbohidrat aja atau protein aja, tapi harus balance. Beribadah ini kaitannya juga dengan menenangkan jiwa, ya. Menjaga kondisi psikis si pasien COVID-19 ini supaya dia tetap tenang, dan karena ketenangan itu nanti ada hubungannya juga dengan imunitasnya. Hobi ini juga berkaitan dengan pelepasan hormon endorfin, yang itu juga nanti akan menguatkan imunitas. Oke, latihan pernafasan ini saya kayaknya pernah baca, cuma lagi-lagi saya belum sempat nyari apa sih hubungannya kita berlatih bernafas gitu ya. Ya sehari-hari juga nafas, kenapa harus berlatih lagi gitu. Apa hubungannya dengan penyembuhan? Nah, ini belum saya cari. Tapi harus ada literatur pendukungnya. Oke, nah ini dari proses yang mungkin terjadi pada pasien COVID-19 sebagai input. Kemudian untuk input-input lainnya, mulai dari pakaian, ya proses yang mungkin terjadi ya dia karena dipakai oleh pasien ya terpapar virus SARS dan outputnya adalah pakaian terkontaminasi. Oke. Makanan, proses yang mungkin terjadi ya dia dimakan atau tidak dimakan sehingga dibusukkan oleh bakteri, atau bisa juga proses yang terjadi adalah dia terpapar virus. Outputnya cuma satu ya sampah gitu. Kalau misalnya dia dimakan, kemudian kan jadi sampah juga gitu. Dibusukkan ya jadi sampah, terpapar virus ya jadi sampah juga. Oke. Kemudian untuk orang-orang dengan paru-paru sehat, ya ini proses yang mungkin terjadi, dia menjadi orang dengan paru-paru terpapar virus. Untuk udara itu ada 3 hal atau 3 proses yang mungkin terjadi. Pertama dia dihirup oleh pasien, kemudian berubah menjadi CO2 karena proses pernafasan yang terjadi di dalam tubuhnya. Bisa saja oksigen dan nitrogen ini menerima energi dari sinar matahari, kemudian menjadi udara dengan kondisi berbeda. Misalnya temperaturnya naik, kemudian kelembabannya berubah, gara-gara dia ini mengalami proses penyerapan uap air. Jadi, kalau 2 hal ini yang terjadi, menerima energi atau menyerap uap air, maka dia menjadi oksigen dengan kondisi yang berbeda. Hewan, kayak kucing itu, kalau terpapar virus, apa yang terjadi? Ya dia menjadi hewan yang terpapar virus kan ya. Tapi apakah kemudian dia menjadi hewan dengan penyakit COVID-19? Ya, saya nggak tahu juga gitu. Tapi yang jelas dia terpapar virus. Lalu bakteri atau virus, atau proses yang mungkin terjadi, ya dia masuk ke dalam tubuh pasien, kemudian mengalami sesuatu yang saya juga nggak tahu gimana menjelaskannya, karena itu sangat medis sekali. Dan ketika dia tinggal di tubuh pasien, kemudian terjadi suatu proses, ya mungkin dia ngambil makanan dari
sel tubuh manusia, kemudian karena dia bisa makan ya kayak parasit itu dia bisa makan, akhirnya dia bisa berkembang biak. Ya, atau dia menempel di makanan terus terjadi sesuatu. Oke, nah dari semua ini ada yang tepat definisi prosesnya. Kalau proses itu kan kayak yang kita kenal selama ini ya pemanasan, reaksi kimia, pemisahan, itu kan nama-nama proses. Nah, kalau dari ini kan agak susah gitu ya, karena kita membawa konsep proses itu ke kehidupan nyata yang kadang untuk membahasakannya pun kita pun juga susah memilih katanya gitu. Kayak misalnya makanan dimakan oleh pasien, itu kan proses kan, makanan prosesnya adalah kemudian dimakan oleh pasien, atau makanan dibusukkan mengalami pembusukan, atau makanan mengalami pemaparan virus, itu kan nama jelas gitu ya definisi prosesnya seperti itu. Tapi kalau kemudian seperti ini gitu ya, bakteri, proses yang dialami adalah tinggal di tubuh pasien. Ini saya sendiri bilang ini tidak tepat dalam mendefinisikan proses yang terjadi pada suatu input. Karena saya nggak tahu apa sih proses yang terjadi pada bakteri waktu dia tinggal di tubuh pasien. Ya mungkin pengembangbiakan itu ya namanya, perkembangbiakan nama proses yang lebih tepatnya adalah pengembangbiakan bakteri gitu. Nah, maka outputnya apa gitu? Bakteri dalam jumlah yang lebih banyak mungkin gitu ya. Nah ini makanya saya bilang ini bukan berarti jawaban yang saya atau apa yang saya presentasikan di slide ini adalah benar semua. Ini adalah hasil pikiran saya aja gitu. Karena kan saya juga harus karena ini bukan ilmu saya juga gitu ya medis ini, ya maka nggak fair kalau saya bilang ini udah benar gitu. Maka ini lebih ke arah penyamaan persepsi. Oke. Nah dari semua ini energi matahari fungsinya hanya sebagai input energi gitu. Pasti ada efeknya gitu kan. Efek input energi matahari ini pada proses makanan dibusukkan itu kan pasti ada dampaknya gitu. Karena temperatur mungkin karena input energi ini akan merubah temperatur dalam kamar, itu juga nanti akan mempengaruhi percepatan atau pelambatan pembusukan makanan. Oke. Kemudian jadi gitu ya, kita harus clear dulu persepsi kita dengan apa sih yang dimaksud dengan proses. Karena dari yang saya lihat dari presentasi-presentasi ya PPT yang saya terima, itu ada yang sudah tepat gitu dalam membahasakan proses yang terjadi, ada yang masih belum tepat sasaran. Bahkan ada yang belum tepat juga dalam mendefinisikan inputnya. Jadi kalau kita berbicara input dalam teknik kimia atau apapun, itu adalah sesuatu yang kita bisa apa ya, kayak objek beneran gitu ya. Kalau misalnya inputnya adalah ukuran ruang isolasi gitu, itu kan sama kayak kita input kayak menginput kayak ke Excel gitu ya, ukurannya adalah sekian kali sekian meter gitu. Kemudian kalau misalnya memang itulah inputnya, ukuran ruangan isolasi. Apa proses yang bisa terjadi pada ukuran ruangan isolasi? Nggak ada kan ya? Ya prosesnya mungkin dihitung gitu, tapi kan itu di luar konteks dari yang kita bicarakan terkait dengan proses yang proses dalam kaitannya dengan teknik kimia gitu. Atau proses dalam arti yang sebenarnya lah gitu. Oke. Nah, ini mungkin semoga sudah menjadi lebih paham ya, karena pemicu satu ini sifatnya kayak gladiresik gitu ya, kayak kita rehearsal untuk pemicu 2, 3, dan 4 yang itu lebih teknik kimia banget lah gitu. Jadi mungkin selama ini kita belajar dari semester 1 sampai semester 6, itu semua itu masih kayak scattered ininya, kayak menyebar ilmunya, dan di pengendalian proses ini adalah tempat kita mengumpulkan semua ilmu yang sudah kita pelajari dari semester 1 itu di sini. Oke, jadi semua kayak ilmu ATK2-nya, ilmu OTK2, distilasi dan lain-lain itu dikumpulkan di pengendalian proses. Maka kita harus clear persepsinya, harus bahasa itu kayak konvergen gitu, mengerucut ke satu tempat. Oke,
Ya. Jangan khawatir, masih ada kesempatan 3 pemicu lagi. Maka di sini diluruskan lagi lah pemahaman. Oke, kemudian kita lanjut setelah mendefinisikan proses yang terjadi, yang mungkin terjadi di dalam ruang isolasi, kita masuk ke mengkategorikan proses-proses tersebut menjadi good and bad proses. Nah, untuk penyembuhan pasien itu jelas ada good proses atau proses yang kita harapkan terjadi di dalam ruang isolasi. Faktor pemicunya ya terutama itu adalah imunitas gitu ya. Imunitas yang baik, kemudian asupan gizi dan obat. Jadi 2 hal itu adalah yang sangat mempengaruhi atau mempercepat terjadinya penyembuhan pasien. Nah, di dalam imunitas ini kan ada faktor lain sebenarnya yang akan mempengaruhi imunitas. Kayak misalnya tadi hati yang gembira gitu ya, atau aktivitas badan yang selalu bergerak, terpapar matahari. Nah, itu kan faktor yang mempengaruhi imunitas. Tapi faktor yang utama mempengaruhi penyembuhan pasien adalah imunitasnya sendiri gitu. Maka yang saya tulis di sini hanyalah imunitasnya saja. Nah, faktor penghambat penyembuhan itu ada beberapa yang saya pahami. Pertama itu ada penyakit bawaannya atau komorbid ya namanya ya. Kemudian ada kebiasaan merokok, kebalikan dari ini nutrisi yang tidak memadai, kemudian imunitas yang tidak baik itu ditunjukkan dengan kondisi psikologis yang mentally dia tidak stabil gitu misalnya. Juga ada kondisi lingkungan, ini bisa kayak kondisi udara yang kelembabannya terlalu tinggi atau temperatur yang terlalu rendah atau support dari keluarga yang tidak memadai, itu juga beberapa hal yang bisa menghambat proses penyembuhan pasien. Nah, di sini ada tulisan D, 2 ya. D ini kepanjangan dari disturbance atau artinya gangguan. Atau bahasa yang mungkin bisa lebih mudah kita pahami adalah faktor eksternal yang tidak dapat kita kendalikan. Jadi misalnya seseorang itu dia memang sudah punya penyakit bawaan gitu ya, punya asma atau ada apalah gitu, saya juga lupa apa aja. Nah, itu kan mau gimana? Sudah ada gitu penyakit bawaannya. Nah, itu kan berarti adalah faktor eksternal yang tidak dapat kita kontrol. Paling yang kita bisa lakukan adalah bagaimana menekan efek dari disturbance ini atau penyakit bawaan ini supaya tidak memperparah atau supaya tidak terlalu menghambat proses penyembuhan pasien. Dia tidak bisa dihilangkan, tapi paling bisa ditekan aja efeknya. Oke. Nah, tadi kan saya bilang hal lain yang mau saya luruskan persepsinya adalah tentang variabel yang diobservasi. Ketika kita berbicara variabel, itu harus selalu bisa diukur. Pengukuran itu bisa kuantitatif atau bisa kualitatif. Pengukuran kuantitatif itu jelas ada angkanya, temperatur 50 derajat Celcius atau 38 derajat Celcius. Kemudian kalau ini saya lagi-lagi karena ilmunya bukan ilmu saya dan juga mungkin kurang baca. Ini kan saya nggak tahu ini apakah ini nama proses pengukurannya atau ini adalah ukurannya gitu. Intinya kan yang diukur adalah virusnya kali ya. Pokoknya yang sesuatu yang bisa diukur. Atau kita bisa mengukur saturasi oksigen. Kalau variabel yang pengukurannya kualitatif itu kayak makanan itu pedas atau gurih atau manis atau minuman itu dingin atau panas, itu kan kualitatif ya, ukuran kualitatif dari temperatur. Tapi yang jelas dia bisa diukur gitu. Kita bisa mengukur, bisa membandingkan, oh yang ini terlalu besar, yang ini terlalu tinggi, itu kan diukur gitu ya. Nah, itu yang harus kita luruskan tentang variabel yang diobservasi. Karena nanti kita akan bermain dengan ini di pengandalan proses. Kita harus bisa menentukan variabel apa yang seharusnya kita observasi supaya kita bisa tahu proses yang terjadi di dalam alat ini memang berlangsung dengan baik. Contohnya, reaksi kimia. Apa sih yang harus kita ukur dari reaktor supaya kita bisa tahu memang reaksi itu konversinya 100%. Apakah kita harus selalu sampling tiap menit gitu ya. Kemudian di GC ya, diukur di GC, oh udah tahu komposisinya sekian. Atau mungkin ada variabel lain yang bisa diukur dengan lebih praktis dan itu juga bisa sekaligus
menjadi indikator, bisa memberikan informasi kepada kita bahwa memang reaksi di dalam reaktor itu sudah berjalan bagus gitu dan konversinya sudah sesuai yang kita inginkan. Nah, itu yang nanti makanya salah satu keberhasilan kita dalam merancang sistem pengendalian proses adalah ketepatan kita dalam memilih variabel yang mau kita observasi. Kayak misalnya ini, kita ada orang lagi diisolasi di rumah, kita kan nggak mungkin selalu setiap ya nggak mungkin selalu setiap hari antigen kan, dan juga memang bukan seperti itu prosedurnya gitu, dia setiap beberapa hari itu. Tapi kalau misalnya kita ingin tahu diri kita itu atau orang yang kita rawat itu sudah membaik kondisinya, ya berarti kan kita lebih cocok untuk yang daily ya, daily measure itu kan berarti ukur temperatur badannya atau ukur saturasi oksigennya. Dengan itu kita bisa mengobservasi prosesnya itu sudah berjalan dengan baik penyembuhannya. Oke, lanjut ke proses berikutnya. Ini ada orang sehat terpapar virus, ini adalah beberapa faktor pemicu yang kita sudah pahami, ya, jaraknya, waktu kontaknya, kemudian tidak menggunakan APD gitu ya, seperti masker, relative humidity itu juga bisa memicu cepatnya seseorang itu terpapar virus SARS ketika berada di dekat pasien. Jadi kalau misalnya yang saya baca, kalau misalnya kelembaban udara itu terlalu tinggi, ya, sebentar. Jika kelembaban udara itu terlalu rendah, kering lah gitu udaranya. Nah, penyebaran itu kan bisa salah satunya melalui aerosol, droplet ya, droplet yang dikeluarkan dari bersin atau batuknya pasien COVID-19 itu kan bentuknya droplet. Nah, kalau misalnya dropletnya itu size-nya cukup besar sehingga dia berat, itu kan droplet akan jatuh dalam waktu sekian menit atau detik gitu. Nah, kalau ada orang di dekatnya, maksudnya jaraknya tetap harus dijaga gitu ya, misalnya 3 meter atau 2 meter. Kalau dropletnya itu sudah sempat jatuh, ya penyebaran COVID-19 lewat penyebaran aerosol gitu ya, itu bisa ditekan. Tapi kalau size dropletnya itu terlalu kecil, ya dia kan ringan sehingga dia bisa mengalir dengan mudah, ya terbawa aliran udara dan bisa dengan mudah memaparkan atau membuat si orang sehat itu menjadi terpapar. Nah, salah satu faktor yang akan menentukan size droplet itu adalah relative humidity udara di sekitar. Jadi kalau udara itu terlalu kering, maka si droplet itu akan kayak evaporasi gitu. Droplet itu kan ada airnya juga kan di dalam. Nah, kalau misalnya perbedaan kelembaban antara droplet dengan udara di sekitarnya itu terlalu besar, ya si droplet itu akan dengan mudah menguap gitu, sehingga akhirnya size dropletnya menjadi lebih kecil sehingga dia bisa dengan mudah mengalir mengikuti aliran udara. Yaitu analisisnya seperti itu. Ketika kita menentukan apa sih faktor yang memicu atau menghambat satu proses. Oke. Temperatur udara yang saya baca itu kalau terlalu rendah ya akan membuat penyebaran itu menjadi mudah. Tapi ini kita pun juga harus baca lagi seperti apa sih pengaruh udara itu temperatur udara itu lebih tepatnya pada penyebaran virus ini. Oke. Nah, untuk faktor penghambat ya jelas prokes ketat gitu ya. Mungkin maskernya 3 lapis kalau nggak sesak nafas itu ya, 2 lapis lah at least. Kalau perlu baju APD-nya ya dipakai, yang penting prokesnya ketat. Lalu faktor penghambat lainnya adalah laju sirkulasi udara yang tinggi. Nah, ini kenapa kok saya nggak masukkan lagi temperatur, humidity, dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya di dalam laju sirkulasi udara ini sudah termasuk di dalamnya kita menginkludkan atau memasukkan temperatur dan kelembaban udara. Jadi kalau sirkulasi udara itu bagus, ya dengan sendirinya temperatur di dalam ruangan itu bisa terjaga, humidity-nya pun juga bisa terjaga gitu. Dan kita bisa atur, kalau misalnya kita ingin humidity-nya antara 40 sampai 60% gitu, atau lebih dekat ke mana ya, yang dia kalau terlalu kering droplet itu kecil sehingga mudah menyebar, tapi kalau misalnya terlalu lembab dropletnya ya
besar-besar gitu. Jadi intinya kita harus cari di kelembaban berapa yang manusia itu masih nyaman untuk hidup, tapi dengan kelembaban tersebut penyebaran virus itu bisa dihambat. Nah, nyari angkanya itu yang masih PR banget. Oke. Lalu variabel apa yang bisa kita observasi? Ini hipotetikal aja gitu ya. Imajinasi saya aja gitu. Karena kan observasi ini dilakukan ketika orang sehat ini masih ada di dalam ruang isolasi, bukan ketika dia sudah keluar dari ruang isolasi. Karena kita ingin memantau apa yang terjadi di dalam ruang isolasinya. Nah, hipotetikalnya mungkinkah ada semacam kayak scanner gitu ya. Ketika orang itu di-scan dengan menggunakan alat ini, itu bisa langsung terbaca, oh di bajunya ada sekian ppm virus, misal sekian persen virus itu misalnya, atau mungkin nggak ada kayak X-ray portable gitu ya, untuk bisa memindai paru-parunya, udah bisa kelihatan ini thoraxnya jadi udah rusak atau belum. Itu hanya imajinasi saya aja. Ya, tapi hipotetikalnya seperti ini. Artinya ini adalah yang kalau bisa diukur gitu ya, konsentrasi virus yang menempel di pakaian atau paru-paru orang sehat ketika masih berada di dalam ruang isolasi, bukan setelah keluar. Oke. Lanjut, ini mungkin saya nggak akan jelaskan semua, yang penting-pentingnya aja. Jadi kalau kayak pakaian terpapar ya mau nggak mau gimana gitu ya, pasti akan terpapar kalau dipakai oleh pasiennya gitu. Tapi kita harus menganalisis apa yang memicu dan menghambat, sehingga kemudian kita bisa mencari solusi gimana caranya supaya bisa menekan. Menghilangkan sama sekali itu mungkin nggak mungkin gitu ya, tapi gimana caranya bisa mereduce aja gitu. Ya mungkin kita bisa semprot dengan sanitizer secara berkala si pasiennya tadi seperti presentasi G8, ya pasien yang diisolasi mandiri itu kan yang masih bisa beraktivitas normal, berarti kan dia bisa aja masih kuat gitu ya menyemprotkan dirinya dengan sanitizer bajunya gitu, misalnya. Oke, ini hanya analisis saya aja. Kemudian makanan dimakan oleh pasien jelas yang memicu adalah dia lapar pastinya, terus dia nggak stres sehingga nafsu makannya tidak terganggu. Oke. Variabel yang kita observasi adalah volume sisa makanan di piring. Lagi-lagi kelihatannya konyol, tapi ini adalah definisi beneran dari variabel. Harus sesuatu yang bisa kita ukur. Volume sisa makanannya ada Bapak tadinya totalnya ada 10 cm kubik, misalnya makanannya sekarang sisanya tinggal 2 cm kubik. Oh, berarti ini dia cukup bagus lah nafsu makannya. Jadi intinya begitu. Oke, walaupun kelihatannya konyol, tapi kita tetap harus berpegang bahwa variabel itu harus bisa diukur. Makanan dibutuhkan oleh bakteri juga sama, ya. Ini adalah faktor pemicu, faktor penghambatnya. Saya skip aja. Kemudian proses berikutnya terkait dengan udara, perubahan temperatur, perubahan kelembaban, tekanan udara, dan ini mostly 3 hal ini disebabkan oleh sirkulasi udara, dan ada disturbance-nya atau gangguannya yang kadang dengan disturbance ini sistem kendali itu menjadi tidak efektif juga. Kayak misalnya hari hujan gitu ya. Hari hujan ya kita kan nggak bisa ngapa-ngapain kan ya, itu memang sudah seperti itu adanya, faktor eksternalnya gitu. Sementara kita harus misalnya menjaga temperatur ruangan itu tetap cukup hangat lah gitu ya, tapi hujannya nggak henti-hentinya, ya kita buka jendela malah tambah dingin, tambahin AC juga tambahin dingin, ya Indonesia nggak punya heater itu. Jarang atau bahkan sama sekali nggak ada yang punya pemanas di rumahnya kan. Nah ini kan juga beberapa faktor, salah satu faktor yang akan memicu perubahan temperatur. Sementara yang kita mau itu adalah di satu nilai tertentu. Dan jelas variabel yang diobservasi adalah temperaturnya. Ya, kalau sudah masuk ranah ini, ranah yang kita sudah kenal gitu ya di teknik kimia, kita bisa langsung point. Oh, variabel yang diukur ya jelaslah temperatur, oh jelaslah kelembaban, tekanan udara gitu. Tapi kalau kayak yang tadi, gimana caranya kita mengukur bahwa proses makanan itu dimakan oleh pasien itu gimana ngukurnya gitu. Kan apa ya, nggak terlalu obvious bagi kita yang selama ini sudah kenalnya ya
hal-hal yang seperti ini. Oke. Lanjut aja ke perubahan komposisi. Ini juga faktor pemicunya adalah sirkulasi udara. Ya, yang dimaksud dengan dan saya kategorikan perubahan komposisi udara ini sebagai bad process karena merefer ke perubahan komposisi udara karena adanya tambahan virus di udara. Makanya saya bilang ke bad process gitu. Nah, faktor penghambatnya supaya virus itu tidak bertambah banyak di udara yang ada di dalam ruang isolasi, yang adalah ketika aliran udara itu bisa bertemu dengan sanitizer, aerosol sanitizer yang membunuh virus. Jadi kalau ini bisa terjadi, ya perubahan komposisi udara itu bisa ditekan kemungkinannya. Oke. Kemudian variabel yang diobservasi itu ada beberapa, bisa kita observasi komposisi CO2 di udara atau saturasi oksigen atau komposisi oksigen, atau bisa kita ukur komposisi virus, aerosol dan lain-lainnya gitu. Terlepas ini sudah praktis atau belum, atau sudah ada belum alat yang bisa dengan mudah kita dapatkan dan kita taruh di rumah. Ya, tetapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini adalah variabel yang bisa diobservasi. Nah, hewan terpapar virus saya biarkan kosong karena saya nggak tahu. Saya nggak ketemu literaturnya. Mungkin memang belum ada yang terlalu concern ke sana, atau memang tidak terbukti ada apapun gitu ya, makanya saya kosongkan aja gitu. Tapi ini adalah salah satu proses yang mungkin terjadi. Kemudian untuk bakteri virus berkembang biak, ini adalah beberapa faktor pemicu dan penghambat, kaitannya itu dengan temperatur dan kelembaban, dan ada atau tidaknya material organik sebagai tempat numpang hidupnya si bakteri atau virus ini. Oke. Sinar matahari gitu ya, terang atau gelapnya ruangan itu juga akan mempengaruhi perkembangbiakan virus, karena itu juga berkaitan dengan kelembaban. Ya. Nah, variabel yang dapat diobservasi atau yang mungkin bisa diobservasi adalah konsentrasi virus di dalam ruang isolasi atau bakteri di udara dalam ruang isolasi. Oke, nah semoga sudah sama ya persepsi kita tentang apa sih yang dimaksud dengan variabel yang diobservasi. Jadi bukan lagi jumlah jendela di dalam ruangan. Jadi kalau kalian lihat ini kan nggak ada sama sekali dengan hubungannya dengan dimensi ruang isolasi kan ya. Karena pertama ya ruangan itu kan sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya kita telaah pemicunya, ini kan kita ingin memberikan solusi yang praktis ketika kita harus membuka ruang isolasi di rumah kita masing-masing. Walaupun saya nggak tuliskan itu di dalam penjelasan pemicunya, tapi tersirat itu adalah ruang isolasi yang ada di rumah. Maka kalau begitu kan berarti kita harus fokus pada mencari variabel yang dapat kita observasi di ruangan yang memang sudah ada gitu. Yang saya banyak perhatikan itu lebih ke ruangannya gitu, ke ukuran ruangannya, kemudian apalagi ya itu ukuran jendela apa lah gitu, saya lupa. Tapi kita lagi-lagi harus sama persepsinya tentang variabel yang dapat atau yang sebaiknya kita observasi di ruang isolasi ini. Nah, lanjut ke problem berikutnya adalah untuk bagaimana kemudian kita mengendalikan faktor yang menghambat proses yang seharusnya terjadi dengan baik. Jadi misalnya proses yang diinginkan itu adalah penyembuhan pasien COVID. Kemudian bagaimana kita mengendalikan faktor yang dapat menghambat penyembuhan pasien COVID. Nah, tabel ini kalau di pemicu ya, dokumen pemicu ini kan tidak terbagi menjadi 4 kolom. Hanya 1 kolom gini aja. Ini saya modifikasi tampilan tabelnya hanya supaya bisa lebih mudah menjelaskan, ya lebih clear aja gitu. Nah, contohnya ini juga karena banyak, saya nggak akan jelaskan semua, nanti setelah ini saya akan bagikan gitu ya, PPT-nya. Tapi mungkin saya coba yang nomor 1 dulu. Jadi untuk penyembuhan pasien COVID-19,
salah satu variabel yang dapat kita kontrol adalah temperatur ruangan. Ya, kenapa dikontrol? Ya, kita ingin mengendalikan temperatur ruangan sehingga tidak memicu pertumbuhan virus, tapi masih nyaman untuk pasien. Kalau misalnya ternyata virus itu bisa dengan sendirinya mati di suhu 70 atau 60 Celcius, nggak mungkin juga kan kita set temperatur itu 60 Celcius, karena orang di dalamnya bisa, malah dia yang mati juga ikutan. Maka kita harus cari itu titik komprominya, temperatur berapa yang oke gitu ya, baik untuk kenyamanan pasien sehingga penyembuhannya bisa lebih mudah, plus juga buruk untuk pertumbuhan virusnya. Nah itu jadi trade off point namanya atau titik kompromi. Nah kemudian apa yang bisa ya kita manipulasi atau kita adjust nilainya supaya temperatur ruangan ini bisa terjaga di satu nilai, istilahnya itu set point. Ya nanti akan keluar lah istilah itu nantinya. Intinya kita harus jaga di satu nilai. Nah, ada beberapa kan sebenarnya yang bisa kita adjust, bisa kayak ngejust misalnya kita pasang AC ya, terus kita masukkan temperatur 21 atau 25 gitu di dalam remote-nya. Tapi kan sebenarnya yang sedang kita atur supaya temperatur itu tetap di 21 Celcius adalah aliran refrigeran di dalam AC-nya. Jadi laju sirkulasi refrigeran di dalam AC itu kita manipulasi supaya setiap kali temperatur ruangan itu tidak sama dengan yang kita inginkan, itu laju refrigerannya akan menyesuaikan sehingga nanti temperatur ruangan itu akan balik lagi ke tadi 21 atau 25 Celcius. Itu salah satu alternatif. Tapi kan kita perlu ingat bahwa ketika kita setting ruangan isolasi, itu kan sebisa mungkin sirkulasi udara di dalam ruangan itu berjalan dengan baik gitu ya. Pertama kan kita harus memang ventilasi atau lubang yang menghubungkan ruangan isolasi itu dengan ruangan lain itu ditutup semua. Tapi kan kita harus ventilasi yang justru mengeluarkan udara dari ruang isolasi ke lingkungan itu kan harus bagus juga kan itu. Plus kalau misalnya kita pasang AC, itu kan biasanya kan kita masang AC untuk temperatur rendah gitu kan ya. Karena kepanasan kita setting suhunya 21 atau mungkin orangnya kepanasan terus misalnya 15 Celcius gitu misalnya. Artinya kan AC itu diperuntukkan untuk menjaga temperatur rendah gitu, lebih rendah dari lingkungan. Sementara berdasarkan yang kita pahami di literatur, sebaiknya temperatur itu hangat kan ya, supaya tidak memicu perkembangbiakan virus. Maka kalau menurut saya, jika kita menggunakan AC gitu ya sebagai kontrol elemen di sini atau alat yang kemudian kita gunakan untuk mengendalikan temperatur, menurut saya lah ya, nanti kita bisa diskusi valid atau enggaknya pendapat saya. Ya menurut saya itu agak kontraproduktif gitu dengan apa yang mau kita capai di proses penyembuhan ini. Maka menurut saya lagi yang lebih tepat kita gunakan itu ya kayak blower atau kipas angin gitu, plus tambahan ventilasi. Nah, maka yang di sini yang dimanipulasi adalah laju sirkulasi udara masuk dan keluar. Kayak tadi di negative pressure room, itu kan yang dikontrol atau diatur adalah gimana caranya supaya udara yang dikeluarkan dari ruang isolasi itu lebih tinggi daripada udara yang dimasukkan ke dalam ruang isolasi, sehingga tercipta perbedaan tekanan yang tadi berapa 2 Pascal ya gitu. Nah itu kan lebih, menurut saya lagi-lagi lebih tepat sasaran aja gitu analisisnya dibanding kalau misalnya kita mengatur temperatur ruangan dengan menggunakan AC sebagai kontrol elemen. Oke. Lalu ini variabel yang dikontrol berikutnya adalah saturasi oksigen di dalam ruangannya ya. Di dalam ruangan dan bisa juga di dalam badannya si pasien. Kalau misalnya terkait dengan mengatur saturasi oksigen di tubuhnya pasien atau di darah ya kalau nggak salah, ya kita pakai tabung oksigen sebagai kontrol elemen. Tapi kalau dia sudah harus pakai tabung oksigen, kayaknya harusnya masuk rumah sakit ini, bukan di ruang isolasi lagi gitu. Nah ini
contoh berikutnya ya tentang saturasi oksigen. Kalau kita ingin mengendalikan saturasi oksigen di ruangan, ya terkait dengan komposisi oksigen yang ada di udara di dalam ruang isolasi, jadi jangan sampai CO2-nya yang lebih banyak, maka ya yang harus kita adjust adalah laju alur sirkulasi oksigen masuk dan keluar. Ini balik lagi ke kontrol elemennya atau instrumen yang kita gunakan untuk memanipulasi atau mengadjust laju sirkulasi oksigen adalah si kipas angin. Ya ini sebenarnya sama aja dengan yang nomor 1. Kita mengatur laju sirkulasi udara untuk mengontrol 2 hal sekaligus. Bisa sekaligus mengontrol temperatur, bisa juga sekaligus mengatur atau mengendalikan komposisi oksigen yang ada di dalam ruangan. Oke. Kemudian ini ada intensitas sinar UVC karena dia berkaitan dengan menghambat pertumbuhan virus. Dan ini bisa dari besar bukan tirai jendela ya, sentimeter per meter lebar jendela gitu. Lagi-lagi ini lihat dia bisa diukur ya. Sesuatu yang memang kita bisa manipulasi. Misalnya tirainya itu lebarnya 2 meter, jendelanya juga lebarnya 2 meter. Mungkin yang kita buka hanya ya 1 meter dari jendela gitu, sisanya tertutup. Nah, itu kan terukur gitu ya, variabel yang kita bisa manipulasi, kita bisa bebas, mau saya membuka lebar itu 2 meter saya buka, atau saya mau buka cuma 1 senti gitu, yang penting ada sinar masuk dikit, itu kan terukur, dan kita bisa manipulasi gitu, variabel itu. Oke. Nah, kontrol elemennya atau alat yang kita gunakan untuk memanipulasi namanya, dalam contoh ini adalah si tirai jendelanya. Oke. Nah, ini juga sama, yang untuk mengendalikan asupan gizi, yang kita manipulasi adalah frekuensi makan dan minumnya, oke, supaya kita bisa mengontrol intake nutrition dan intake vitaminnya seperti yang dibutuhkan oleh pasien. Kontrol elemennya adalah ini. Jadi lihat bisa simpulkan ya yang namanya kontrol elemen itu adalah instrumennya atau alatnya yang kita gunakan untuk memanipulasi variabel yang kita perlu manipulasi. Oke. Ada beberapa hal lain gitu ya. Nah, ini contoh yang kualitatif. Gimana kita ngukur mood pasien? Karena kan setelah kita baca kalau seseorang itu mood-nya bagus gitu ya, happy, ya selalu positif lah gitu, itu akan mempengaruhi imunitasnya. Tapi gimana kita ngukurnya? Yang ini namanya variabel yang kita ukur secara kualitatif gitu. Mungkin kita bisa mengukur tingkat positivitas seseorang itu lewat cara dia berbicara, wajahnya, dia tersenyum atau tidak, bisa juga diukur dengan nafsu makannya. Nah, itu yang saya maksud sebagai variabel yang kita ukur dengan kualitatif. Nah, ini kenapa hubungannya tiba-tiba kipas angin, ventilasi, dan makanan gitu ya, kontrol elemennya. Ya berarti kan mood itu positif, kondisi psikis seseorang itu kan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, bisa dari sinar matahari ya, kalau misalnya cuaca itu gloomy aja terus gelap gitu, mendung aja terus kan kita bisa ngerasain tuh kok kita pun juga ikut gloomy gitu, jadi tiba-tiba sendu nggak jelas gitu. Itu kan berarti ada hubungannya dengan matahari kan, sinar matahari. Nah, kontrol elemen yang bisa kita gunakan gitu ya untuk bisa memanipulasi intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam ini kenapa ventilasi harusnya jendela ini ya. Jendela mengatur sinar matahari ya jendela gitu misalnya. Kemudian juga kondisi psikis ini juga ada hubungannya misalnya dengan temperatur di sekitarnya. Kalau misalnya kepanasan atau terlalu dingin tuh jadi bete atau gimana gitu. Oke. Nah, ini contoh aja analisis saya. Gitu ya. Mungkin kalian punya jawaban berbeda atau mau meng-counter atau menambahkan itu silakan. Ini yang tadi saya skip aja, bisa dipahami lah ya mudah-mudahan. Ini kenapa masker? Ini masker ini kok masker. Lah. Kemudian ini beberapa hal lain ya, yang mana yang mau dipilih ya. Nah, ini contoh lain. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan prosedur gitu ya, prosedur
prosedur perawatan pasien COVID-19 sebagai faktor atau bagian dari sistem pengendalian penyembuhan pengendalian orang sehat terpapar SARS-CoV-2 ini, maka kita harus cari juga variabel yang dapat kita ukur. Jadi misalnya terkait dengan prosedur perawatan itu kita harus mengontrol bahwa orang itu durasi keberadaannya di dalam ruangan harus kurang dari sekian menit. Kemudian berarti kan variabel yang dimanipulasi adalah kuantitas aktivitas orang sehat itu berada di dalam ruangan isolasi. Misalnya dia dibatasi hanya untuk nganterin makanan aja, gitu misalnya. Misalnya hanya 3 kali dalam sehari masuk ke dalam ruangan isolasi, dan itu pun setiap kali masuk harus dibatasi keberadaannya di dalam ruangan itu hanya 5 menit misalnya. Itu kan semua bisa terukur kan ya, variabelnya bisa diukur gitu, walaupun dia sifatnya sebagai prosedur. Nah, yang kita jadikan sebagai kontrol elemennya atau instrumen yang kemudian kita gunakan untuk memanipulasi variabel adalah aktivitasnya. Misalnya aktivitasnya satu aja gitu, hanya nganterin makanan. Kemudian kita manipulasi berapa kali dia nganterin makanan. Kemudian setelah itu apa yang kita kontrol ketika dia masuk ke dalam ruangan isolasi, ya waktu durasinya atau ya berapa lama dia berada di dalam ruang isolasi. Oke. Ini juga contoh lain. Ya, supaya semakin terbayang lah gitu, apa sih yang dinamakan dengan variabel yang dimanipulasi dan variabel yang dikontrol. Ini kita mengontrol jumlah virus yang terhirup bersama napas orang sehat. Oke, yang kita manipulasi ya karena yang dapat melindungi seseorang itu dari virus ya hanyalah APD-nya atau maskernya. Yang kita manipulasi jumlahnya, misalnya jumlah masker yang dipasang. Kemudian juga kita manipulasi jaraknya dari pasien gitu. Itu kan semua bisa terukur. Jenis masker ya ini pengukurannya kualitatif gitu ya, kualitas maskernya misalnya N95 kah atau KN95 kah atau apa gitu. Nah, ini adalah kontrol elemennya, maskernya atau posisi orang sehatnya yang kita jadikan sebagai elemen pengontrolannya. Oke. Ini sama aja ini sebenarnya ya. Oke, saya lanjut aja. Aneh aja saya pilih. Nah ini misalnya contohnya ini, kita tidak menginginkan terjadi perubahan komposisi udara di ruang isolasi, maka yang kita kontrol ya jelas komposisi pengotor di dalam ruangan isolasi, supaya komposisi udaranya tidak berubah. Nah, apa yang kita manipulasi? Ya bisa kita manipulasi frekuensi penyemprotan sanitizer di dalam ruangan. Misalnya kita semprotkan setiap 10 menit 1 meter kubik, kebanyakan ya, banjir itu ruangannya. Misalnya 1 milimeter kubik per 10 menit atau 1 cm kubik per 10 menit. Atau kita bisa manipulasi posisi penyemprotan sanitizer, misalnya sekian meter dari pintu masuk, atau sekian meter dari jendela, atau juga kita bisa manipulasi sirkulasi udara masuk dan keluar, kayak yang terjadi di dalam di dalam negative pressure room. Jadi kontrol elemennya atau alatnya itu adalah air sanitizer-nya dan juga fan dan exhaust. Oke. Lalu, sudah ini ya. Jadi saya nggak berharap langsung paham gitu ya, langsung kayak Eureka, saya paham, begini toh namanya. Jadi saya nggak mengharapkan itu. Tapi yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita menyamakan persepsi dulu, seperti tadi definisi proses, input dan output itu apa. Kemudian kita harus sama persepsinya tentang variabelnya. Jadi itu aja itu. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman itu bisa paham yang dimaksud dengan variabel yang dikontrol itu apa aja sih contohnya, gimana sih cara menentukannya dari suatu proses, kemudian apa yang dapat kita manipulasi supaya variabel itu dapat dikontrol. Tentang kontrol elemen ini lain lagi ceritanya nanti. Ini ada beda lagi lah, kita mending 2 ini dulu aja. Dan sama persepsinya bahwa 2 ini harus bisa diukur, baik kualitatif maupun kuantitatif. Itu aja dulu. Masalah
kenapa kok laju sirkulasi udara yang diukur ya gitu. Kenapanya itu nanti, tapi yang jelas itu tadi dia harus terukur. Udah sampai situ aja dulu. Oke. Nah, sekarang lanjut ke berikutnya, ini adalah solusi yang ya imajinasi saya aja, ini mungkin mirip dengan yang disampaikan oleh G8 tadi, dan juga concern yang disampaikan oleh Sera tadi, bahwa kita harus menemukan solusi itu yang praktis, karena ini kaitannya dengan ruang isolasi yang ada di rumah. Nah, dan kita juga sebaiknya sebagai seorang sarjana teknik kimia, justru yang diharapkan itu adalah kita bisa memberikan solusi yang dapat diterapkan di masyarakat. Dan itu praktis, bukan solusi kayak yang untuk rumah sakit atau sebesar pabrik, itu enggak. Walaupun itu juga penting, tapi kita harus memperhatikan bahwa solusi ini bisa cukup praktis diterapkan di rumah. Nah, ini ide saya aja gitu ya, ide saya, dan ini masih unproven. Ya, saya tulis di sini unproven karena ini memang belum terbukti gitu. Apakah iya? Kalau misalnya gini, saya layout kamarnya misalnya seperti ini, ada satu pintu dan satu jendela. Dan pintu dan jendela ini hadap-hadapan. Ya mungkin di kamar masing-masing seperti ini layoutnya atau beda, ya nggak apa-apa, yang penting umumnya begini, ada satu pintu dan ada satu jendela. Kemudian alat yang dipakai, yang ditaruh atau kontrol elemen yang diletakkan di sini adalah two-sided fan. Saya nggak tahu apakah pernah lihat ini. Jadi dia fungsinya salah satu sebagai blower ya untuk masukin udara, salah satunya lagi sebagai exhaust untuk ngeluarin udara. Nah ini karena dia posisinya sebelahan gini, saya nggak tahu ini dia kapasitas pengaliran udaranya itu berapa meter kubik gitu dia mampu ya dengan putaran terkencangnya, saya nggak tahu. Tapi karena di sini ada jendela dan mungkin kita bisa tutup jendela itu sebagian dan hanya membuka selebar atau setinggi fan ini. Jadi benar-benar udara itu masuk lewat sini. Ya, ketika ini berputar dia memasukkan udara bersih masuk, ya. Kemudian exhaust ini yang bertugas untuk mengeluarkan udara keluar dari ruangan. Oke, nah karena saya nggak tahu ini kapasitasnya berapa, kemudian ya, RPM dan lainnya, spesifikasi fan ini saya nggak tahu gimana, makanya saya tulis unproven. Ini hanya ide kasarnya gitu ya. Nah, alat lain atau kontrol elemen lain yang saya letakkan di sini adalah air sanitizer, yang ini pun juga bisa didapatkan bebas gitu ya. Yang menjadi poinnya air sanitizer ini adalah posisinya. Jadi air sanitizer ini pun juga dilengkapi dengan timer dan dia akan menyemprotkan pada waktu-waktu tertentu. Nah, saya letakkan di sini karena kan kita nggak boleh juga gitu ya mengeluarkan udara yang padat dengan virus. Karena bisa aja ada orang di sini lewat gitu ya atau apalah gitu. Bisa aja ketika dia lewat dan udara yang penuh virus ini keluar ya dia bisa terpapar juga gitu. Jika virus itu memang masih aktif. Maka diletakkan air sanitizer ini yang disemprotkan dalam frekuensi yang cukup sering, sehingga udara keluar ini sudah bisa dikurangi. Saya nggak akan bilang dia hilang gitu ya, bisa benar-benar bebas dari virus, tapi bisa dikurangi jumlah virus yang terbawa bersama udara keluar. Kemudian di sini juga ditaruh air sanitizer supaya untuk lebih memastikan aja bahwa ketika ada perawat yang masuk, itu udara yang di sekitar pintu ini itu bisa ditekan atau kita pastikan memang bersih gitu. Kemudian ada tambahan satu lagi ya ini untuk lebih mengefektifkan sanitasi udara yang ada di dalam ruang isolasi. Nah, ini adalah solusi terkait instrumentasinya. Kita merancang pengendalian dilihat dari sudut pandang instrumen yang kita gunakan untuk mengendalikan beberapa variabel yang harus kita kontrol. Namun, ya, solusi ini tidak akan efektif juga jika sistemnya, ya, sistem itu kayak prosedurnya, langkah kerjanya, itu tidak mendukung prinsip kerja dari semua kontrol elemen ini. Nah, yang saya maksud adalah begini,
Jadi kalau misalnya kita sudah rancang ruangan itu sedemikian rupa gitu ya, negative pressure room-nya tuh high tech banget lah gitu. Tapi kalau misalnya sistem untuk mendukung proses penyembuhannya itu tidak kita rancang dengan baik, kayak misalnya jadwal aktivitas untuk pasiennya itu tidak ada, kan tetap pasien itu kalau misalnya dia masih masih bisa bergerak kan sebaiknya dia ada aktivitas fisik khusus untuk meningkatkan imunitasnya. Dan juga dia harus cukup makanannya, tidak hanya cukup banyaknya. Ini juga persepsi yang salah sih menurut saya ketika orang sakit terpapar COVID-19 udah makan yang enak-enak gitu. Kan belum tentu juga makanan yang enak itu nutrisinya cukup. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa yang namanya makanan itu memang yang dibutuhkan oleh penyembuhan si pasien, bukan hanya sekedar enak. Obat-obatannya pun juga harus sesuai, walaupun misalnya obat benerannya itu belum 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 ada sebenarnya. Sekarang ini juga semuanya kan masih coba-coba, tapi at least kita eee, apa, menggu apa, me membuat pasien itu mengkonsumsi obat-obatan yang memang setelah melalui beberapa studi itu di eee, da apa, dapat dibuktikan membantu lah gitu, bukan menyembuhkan tapi membantu, ke imunitasnya. Jadi dia lebih lebih kuat untuk melawan virus di dalam tubuhnya. Nah, selain itu juga, sistem lain yang juga harus kita rancang dengan baik adalah sistem perawatannya. Jadi kalau misalnya kita sudah rancang seperti ini gitu ya, kemudian nakesnya ini tidak peduli dengan SOP. Misalnya begitu masuk, eee, kan sebaiknya dia kayak misalnya nakes ini nggak peduli dengan durasi misalnya, nggak peduli, dia pokoknya berlama-lama lah di dalam ruang isolasi, atau dia tidak memakai masker dengan benar. Atau dia bolak-balik keluar masuk gitu, atau begitu dia masuk pintu ini dibuka gitu. Itu kan berarti SOP-nya tuh nggak sesuai. Nah, kalau misalnya SOP itu tidak sesuai, mau se-high tech apapun gitu ya, instrumen yang ada di dalam ruangan ini, proses penyembuhan itu atau proses penekanan, penyebaran virus di dalam ruangan ini juga nggak akan, berjalan dengan baik gitu. Maka 2 hal ini harus terjaga, instrumennya oke, sistemnya pun juga oke gitu. Oke. Nah, ini tantangan kelima kan harusnya, eee, membuat pakar gitu ya, membuat pakar, menentukan pakar yang bisa kita hubungi, kayaknya nggak ada yang sampai sini deh kayaknya di slide-nya, saya lihat semuanya nggak ada yang sampai memilih siapa yang harus dihubungi gitu ya, untuk bisa membuktikan bahwa solusi ini, mmm, sudah tepat sasaran atau enggak. Nah, ini yang saya temukan juga, ya mungkin memang ini cukup sulit gitu ya, untuk menemukan siapa sih yang bisa kita kontak gitu ya, untuk membuktikan solusi kita. Saya pun juga baru menemukan, kayaknya yang harus kita hubungi itu adalah pakar di bidang HVAC, supaya dia bisa menganalisis ini beneran bisa, efektif nggak ya gitu, kalau instrumentasinya begini, ini bisa efektif mengatur sirkulasi udaranya atau enggak ya, gitu. Apakah memang ini menciptakan negatif pressure room atau enggak gitu ya, itu kan harus dibuktikan dengan ahli yang memang di bidang ini. Kemudian kan kita juga harus mengontak ahli di bidang medis kan ya, misalnya ahli virologi. Tapi karena, ahli-ahli kayak ya kebanyakan skandal gitu ya, selebritis itu banyakan, jadi saya juga nggak percaya sih kalau misalnya harus menghubungi mereka, makanya saya kosongkan. Tapi intinya, dalam dunia nyatanya kita tetap harus memverifikasi solusi yang sudah kita rumuskan. Oke, demikian. Ini beberapa referensi, umumnya semuanya jurnal gitu ya, semuanya jurnal, nggak ada yang artikel bebas, dan nggak ada yang dari Indonesia. Ya mohon maaf, saya, agak skeptis ya, mohon maaf ya. Makanya saya lebih banyak pakai referensi dari luar. Oke.